Assalamualaikum, jumpa lagi. Kita di sini akan membicarakan tentang sistem informasi geografis atau SIG dalam bahasa Inggris, Geographic Information System. Oke, di sini saya memiliki slide dari dosen ketika saya kuliah dulu. Ini ada contoh-contoh peta. Dan dosen saya Profesor Nitin, ya ITB Bangkok, Thailand. GIS atau SIG itu berasal dari 3 kata atau dua istilah ya, information system dengan geografi. Jadi ada 2 poin ya. Information system yang berupa koordinat geografis atau lokasi geografi. Kemudian ada database, data spasial ya, dengan reference, karena ini menentukan ya jenis referensi geografinya. Contoh manual ya yang biasa muncul di undangan biasanya. Kemudian ini QuickBird imagery dari potret udara ya. Ini ada terrain ya, tinggi rendah lokasi. Secara garis besar SIG itu ada beberapa poin ya, atau beberapa pekerjaan, beberapa tujuan yang saling terkait ya. Seperti informasi tadi, SIG itu data storage. Kemudian nanti kita pelajari manipulasi and analysis, kebutuhan user, planning, produk luaran, dan data collection. Jadi GIS itu berbasis komputer ya, dan yang terlibat di GIS itu ada seperti ini: GPS, remote sensing, citra satelit, interpolasi, dan seterusnya. Dan di sini ada computer aided design. Jadi GIS itu di awalnya dibantu oleh CAD ya, seperti AutoCAD itu. Jadi kalau Anda membuka software GIS zaman dulu, dia itu mirip AutoCAD ya. Kemudian di sini ada beberapa istilah data ya. Pertama itu data vektor yang digambar AutoCAD itu ya, garis, poligon, titik, dan luasannya. Ini yang realnya, ini digambar dari atas ya. Kemudian ada lagi yang bentuknya raster. Nah, raster ini seperti kalau kita motret di HP itu ya, gambar JPG, PNG, BMP, dan sebagainya itu raster berarti ya. Atau yang terkenal itu TIF. Nah, TIF itu bisa ditambahkan koordinatnya. Salah satu tipe raster yang ada koordinat, bisa ditambahkan koordinatnya.
kemudian data spasial itu memiliki atribut. Misalnya rumah ini sekolah, maka dia bisa selain koordinat kita kasih atribut ya, sekolah. Ini misalnya rumah sakit, nanti ada longitude, latitude, longitude, kemudian sebelah kanannya ini ada misal keterangan ya rumah sakit gitu. Rumah sakit A, rumah sakit B. Mengapa kita membutuhkan GIS? Ya, selama perkembangan GIS, sebelumnya data spasial geospasial itu tidak terdata dengan baik ya. Makanya sistem informasi geografis itu muncul. Kemudian peta, data peta dan atau dengan statistiknya itu sudah nggak update ya. Maka kita butuh GIS yang mengupdate secara temporal ya. Jadi ada spasial, ada temporal, disingkat spasio-temporal. Data dan informasi, penerimaan, sharing juga nanti kalau masuk ke web GIS. Keuntungan dari GIS itu ya seperti ini, silakan baca sendiri. Ini perbandingan antara manual. Nah, ini kalau manual standarnya ada beda, kemudian digital, yang ini kertas. Laporan bisa bervariasi ya. Jadi fungsi dari GIS itu apa yang ada di lokasi tertentu, terus di mana, ini atributnya berarti yang ini koordinatnya, dan how has it changed, perubahannya seperti apa. Oke, untuk mempelajari GIS ini kalau nggak membuka langsung itu ya agak ribet ya. Jadi misalnya kita buka map, nah ini Unisma ya. Di sini ada jalan, kita klik. Di sini ada -6 derajat lintang selatan ya, 107 derajat bujur timur. Kita lihat ini ada what is it ya. Oh, ini berarti jalan Unisma ini ya. Sebelah kirinya berarti Unisma. Dan where lokasinya berarti tadi ya lintang dan bujurnya. Kemudian how is it changed. Nah, di sini GIS itu bisa memberikan informasi mengenai kapan. Jadi ini 2023. Ini masih seperti tanah ya. Kalau 2022, wah ternyata ini tadinya rumput ya dibangun. Sama ini juga yang tadinya rumput 3 tahun sekarang jadi bangunan. Nah, ini how is it change. Jadi saat ini jadi problem ya. Banjir di Bekasi itu banyak sungai yang kalau kita riwayat dahulunya itu sungai, tiba-tiba jadi bangunan tak berizin ya. How is it change, seperti itu. Which data are related. Nah, ini dia hubungan spasial. Kemudian ada what if, ini misalnya kalau ada curah hujan tinggi di puncak, apakah muncul banjir atau tidak gitu ya. Itu bisa kita analisis. GIS itu bentuknya seperti ini ya, ada biasanya layer ya, tapi ini
contoh kasus kita tadi, what is it, ini atribut rumahnya Mr. Bus. Where is it, nah ini lokasi atau misalnya zona, bentuknya zona ya, Bekasi misalnya, atau Bogor. Bagaimana berubahkah? Misalnya ini harganya, dari sisi harga ya, bukan peta ya, harga tanahnya meningkat. Related misalnya, oh dekat hospital, dekat jalan, dekat pabrik, dan seterusnya. Kemudian basis function of GIS, ini adalah fungsi-fungsi yang dapat kita jumpai dari GIS, yang kalau dijelaskan lumayan sulit, tapi setelah mempraktekannya ternyata mudah ya. Ada mendata, data acquisition, topologi building, project, dan seterusnya. Kemudian database management dan retrieval ya, atau penambahan, penginputan atau pembacaan. Pengukuran spatial measurement, jadi nanti kita mengenal ada istilah buffering. Buffering itu satu garis, misalnya kalau buffernya 10 berarti sebelah kanan 10 meter, sebelah kiri 10 meter, namanya buffer ya. Ada lagi istilah overlay. Overlay ini biasanya digunakan untuk mencari lokasi optimal ya, di overlay kan gitu. Beberapa layer nanti digabungkan, dijumlahkan ya, dengan bobot tertentu. Ini koneksi GIS, nah seperti ini ya, orang komputer, orang, dan basis data. Untuk di Indonesia, selain yang Google Map tadi, kita memiliki banyak informasi ya, apa peta, terutama setelah Jokowi mencetuskan One Data Policy ya. Misalnya ini yang ATR BPN ya. ATR BPN itu punya bumi, itu tentang sertifikat tanah. Jadi kalau kita coba masuk, kita cek Bekasi misalnya, di sini muncul warna-warni. Kita cek, sini ada satu lokasi. Nah di sini ternyata hak milik dengan luas tanah 20.000 meter. Ada lagi kah? Kita cek lagi. Kalau yang hijau ini tanpa hak ya, berarti ini nggak ada yang punya ini. Mana tadi kampus? Dan ini daerah yang rawan banjir ya. Di sini ada sungai Kali Bekasi yang apa itu meliuk-liuk jika terkena sampah, beresiko banjir. Oh ini Karawang, sudah terlalu jauh. Mana sepertinya Bekasi. Ada warna hitamnya apa ini? Kosong.
Kalau ingin melihat sertifikat sendiri juga silahkan cari nanti. Nah, ini ada perumahan nih, kita klik di sini, hak milik 200 meter. Kalau hak guna bangunan dia HGB. Misalnya ini lokasi Unisma ya. Di sini ada beberapa sekat HGB. Di sini lagi ada sekat lagi HGB lagi, dan di sini ada HGB juga. Ini tak pakai, ini PU ya. Kemudian di sini ada rumah-rumah nih, kita cek ini hak milik, tapi yang di sini itu HGB ya. Oke, kita cari situs lainnya yang dari pemerintah, tata ruang. Rencana tata ruang wilayah. Kita lihat bagaimana cara memakainya ini. Jadi dulu kalau kita ingin melihat data itu kita beli dari Bako Surtanal ya. Kalau sekarang namanya BIG, Badan Informasi Geospasial. Kita misalnya ingin melihat tata ruang Jakarta misalnya, yang sangat kompleks ya. Di sini sulit tanpa ada keterangan, berarti kita harus add data sendiri gitu. Kemudian di sini ada daerah, kemudian salah provinsi, provinsi Jakarta itu ya, wilayah Jawa. Sepertinya masih muter-muter ini. Kalau berhasil nanti akan muncul warna-warni yang berisi indikator apa ya. Warna tersebut merepresentasikan apa. Mungkin ini nasional ya. Des wilayah, kita cek lagi. Oh, benar berarti daerah. RT RW mungkin kota ya. Ada RT RW, ada DTR, detil tata ruang. Ini wilayah misalnya Provinsi Jakarta mana ya? Oh, ini sudah muncul nih. Oke, di sini kita sudah melihat. Nah, kita ingin tahu warna-warni seperti ini itu apa? Berarti kita pilih legend atau legenda ya. Kita tinggal nyamakan warna saja. Berarti yang seperti Persija ini oranye ya. Fungsi kawasan peruntukan fungsi. Nah, ini ada lagi pemukiman taman mana ya? Ini pemukiman penduduknya. Saya dulu tinggal di daerah sini. Sedangkan perkantoran itu dia warnanya hitam garis-garis ini. Ini tata ruang, jadi sudah diresmikan ya untuk wilayah Jakarta seperti ini. Ada ruang terbuka, nah daerah sini ruang terbuka dan seterusnya. Ini contoh tata ruang. Ada lagi yang tanah air QAD itu untuk land use atau ya tipe penggunaan lahan. Ina geospasial.
satu data. Di sini kita harus daftar ya. Ini apa ini, unduh data. Sepertinya ini ya, coba kita buka. Saya dulu sempat login tapi lupa gitu ya, jadi kita daftar aja dah, registrasi. Oh, harus kombinasi ya. Baru besarnya. Oke, karena laptop saya simpan saja dah. Nah, sini ada OTP. Adalah OTP-nya. Dan kita aktifasi, kemudian selesai. Nah, kita login. Berikutnya kita ingin mencari data apa nih? Peta garis pantai, peta batas wilayah. Saya ingin peta land use ya, peta indeks ketersediaan. Ada yang nggak bisa jalan juga ternyata. Sepertinya fasilitasnya sudah tidak ada lagi ya, ini yang untuk di postingan saya yang lalu ini saya bahas ini ya, untuk mencari land use land cover ya. Ini mungkin ya, data RBI per wilayah. Oh iya ini. Nah, sebentar, ini ya data. Masih proses. Ini ada Bekasi, ada kabupaten. Kita cek di kota Bekasi coba. Nah, di sini kita bisa unduh nih. Kita unduh. Nah, ini hasilnya. Kalau kita buka, coba kita lihat ya isinya. Oh, dia tipenya GDB ya. Kita coba cari beberapa data itu
ada yang GDB, ada yang mudah. Yang mudah itu yang save file ya. Nah ini save file, ini yang Bekasinya, Bekasi Kabupaten ya. Ini bisa kita buka dan nanti ada datanya ya. Save file, ketika kita buka nanti muncul lokasi-lokasi. Kita coba cari lagi yang sepertinya kurang detail ya. Kita cari yang Sumedang misalnya, atau Bandung. Kita unduh. Lumayan besar ini. Buka apa isinya. Oh ini dia, lengkap sekali ya. Sungai, kemudian stasiun, pipa minyak, sampai ada juga ya pipa minyak. Terus non agri, ini kesehatan, kantor pos, sutet ya, kabel listrik, jalanan, industri, dan seterusnya. Ini silahkan Anda lihat. Untuk membukanya tentu saja membutuhkan software ya. Nanti kita coba bahas di postingan berikutnya ya. Satu lagi, ini ada untuk data raster ya. Itu namanya dari satelit berarti ya. USGS ya. Namanya United States Geographical Survey. Nah, kalau ininya Earth Explorer itu kita harus login dulu, daftar. Biasa daftarnya mudah, tidak perlu bayar. Ini berisi cerita satelit dari waktu ke waktu ya. Misalnya kita ingin lihat Bandung lagi, yang tadi ya, Bandung, mana Bandung, seperti ini ya, kayaknya si Bandung nih. Dan di sini ada titik, kemudian ini kita pakai circle aja segini ya. Sorry, titik pusat, kemudian radiusnya. Nah, kemudian kita minta range waktu, misalnya dari 2018 lah, atau terlalu banyak ini, jangan, 20 saja tanggalnya, jangan lupa, sampai sekarang misal tanggal 22. Oke, kita lanjut ke dataset. Nah di sini banyak pilihan satelit ya. Misalnya saya pakai Landsat. Nah, Landsat ada yang ini aja dah, yang biasanya lebih lengkap waktu ke waktunya ya. Yang jadul ini agak lama. Dan kita lihat resultnya, kemudian akan memberikan informasi data daerah sini ya. Kita tinggal pilih mana yang cerah, yang awannya sedikit ya. Walaupun sebenarnya awan itu bisa dilihat apa dihilangkan ya nanti. Atau kalau ingin kita unduh, di sini ada fasilitas mengunduh. Cuma ukurannya lumayan besar ya, sekitar, misalnya saya ingin file yang kecil aja dah. Ini ada band 1 sampai band 7 ya. Band 1
2 3 4 5 6. Di sini untuk band 2 aja misalnya, blue, red, green, BGR, near infrared, dan seterusnya ya. Ukuran filenya ini cukup besar, jadi silakan coba sendiri ya, dan jika butuh tinggal diekstrak, kemudian buka dengan ArcGIS, Quick Quantum GIS dan sebagainya ya. Oke. Mungkin ini saja pengenalan dari GIS. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.